Malam ini kita akan melihat karya-karya, saya spill dulu nggih. Ada karya Mas Arif, ada karya Mas Adang Sunandar, Mas Cahya, Mas Eko Budi, dan juga karya Mas Rianto. Baik rekan-rekan, sebelumnya kita presensi dulu mahasiswa Painting Explorer yang ada di kelas kuliah seni lukis placement, kuliah sketsa dan still life, maupun seni lukis elementer dan juga advance ya. Ada Mas Adang Sunandar, Mas Rianto, Mas Kevin ya di elementer, ada Mas Adi Riyadi, juga ada Mas, nah ini kok muncul terus, ada Mas Rianto, di atas lagi ya. Nah, dari bawah aja. Ada Mas Deko Strita atau Art for Life ya di Advent. Ada Mas Eko Budi, Mas kenapa turun ya? Mas Kevin, juga ada Mas siapa ini? Kenapa ini agak susah ya? Juga semuanya lah ya. Semoga Mas Umang Hatma juga ada ya, Mas Umang Hatma. Baik rekan-rekan, kita akan melihat karya-karya seni lukis yang dapat kita lihat dari berbagai pendekatan ya. Namun karena di kuliah seni lukis placement ini belum membahas tentang konsep, masih membahas tentang bentuk, maka yang kita bahas adalah tentang bentuk ya. Dan pertama saya akan ke ini, saya sapa dulu nggih. Mas Eko Budi sudah hadir setelah sholat tarawih, semoga signal lancar karena saya di daerah dan pelosok signalnya agak susah ya. Amin ya, semoga Mas Eko Budi bisa mengikuti dengan lancar nggih, dan juga semoga teman-teman yang lain juga sudah ada di kelas. Monggo presensi dulu yang sudah hadir. Yang sudah hadir kita bahas terlebih dahulu ya, karena Mas Eko Budi sudah hadir, kita bahas dulu karyanya Mas Eko Budi. Kalau kita lihat karyanya Mas Eko Budi ini memang sudah menunjukkan kompleksitas bentuk ya, bagaimana mendeformasi bentuk orangnya misalnya, dan juga mengkomposisikan. Mas Eko Budi sudah tidak terkait ya dengan komposisi-komposisi yang realistik. Dia mampu menambahkan unsur-unsur ya, misalnya di sini ada rumah yang ada di atas dibuat dengan mengikuti pola ini ya, pola lingkaran lubangnya atau semacam pusaran gitu ya. Dan ini mungkin ada hubungannya dengan trompetnya, trompet yang ditiup orangnya. Ini dari segi imajinasi bentuk dalam mengkomposisikannya juga sangat menarik ya. Misalnya di sini menjadi air, misalnya seperti itu ya. Namun demikian kalau kita lihat dari segi warna ya, ini Mas Eko cenderungnya masih monoton ya, antara warna satu dengan warna yang lain. Lebih-lebih terkait dengan tone-nya itu sendiri ya, atau value-nya. Kita memang melihat ya di antara warna yang cenderung monokromatik biru ini, ditambahkan warna-warna merah misalnya seperti ini ya. Ini menjadi terasa enak sekali ya. Ini biasanya pakai pensil warna, sekarang pakai apa ini? Krayon ya, pakai krayon ya. Krayon di kertas Concord ya. Keren ya. Kalau kita melihat tone-nya memang kita sudah bisa melihat gelap terang ya. Di sini misalnya ya,
Di sini gelap sekali, terus ketemu ada yang terang banget ya. Tone-nya, gelap terangnya yang digunakan Mas Eko Budi ini memang sudah dinamis ya. Antara yang gelap dengan yang terang itu sudah sangat tampak ya. Kalau ini misalnya dibuat lukisan ini dibuat grayscale misalnya, itu objek-objeknya sudah tampak. Namun demikian, kita masih melihat kesamaan penekanan ya, kesamaan tekanan di dalam gelap terang, di dalam warna untuk seluruh bidang. Misalnya ya, di sini kita melihat ya, center of interest-nya terasa ada dua gitu ya. Terasa ada dua. Pertama, lingkaran atau pusaran, lingkaran pusaran itu akan menjadi center of interest ya, karena dia akan menyedot pandangan kita menuju pusaran itu. Itu pertama. Yang kedua adalah figur yang besar di sini ini juga akan menjadi center of interest. Jadi terasa ada dua center of interest. Kita melihat ke arah bawah, ke arah atas, ke arah bawah, ke atas, atas gitu. Yang karena semua nadanya, gelap terangnya dipakai atau dimainkan dengan cara yang sama, maka ini terasa cenderung nge-flat ya, cenderung datar, tapi bukan datar dalam artian semuanya tidak tampak ya, karena gelap terangnya tetap ada, tetapi datar dalam pengertian center of interest, datar dalam pengertian antara satu bagian dengan bagian yang lain itu dikerjakan dengan cara yang sama. Misalnya nih, di sini gelap terangnya, di sini gelap terangnya dari yang gelap banget sampai yang terang, dan terangnya adalah warna putih ke biru-biruan. Sementara di sini juga gelap dan terang yang sama ke biru-biruan, maka cenderung seluruh bidang ini terasa sama, layernya terasa di depan kita semua. Tidak, misalnya ya, taruhlah ini yang ditonjolkan, ini yang lebih ke depan ya, lingkaran atau pusaran ini kita tonjolkan, gitu. Terus yang figurnya ini cenderung lebih jauh atau menjadi nomor 2 setelah pusaran. Maka ini akan menjadi lebih menarik lagi karena tidak bersaing ya. Figur ini tidak bersaing dengan pusarannya. Misalnya ini diredam, warna tidak sejelas ini, tidak sejelas yang ada di lingkaran. Ini dari misalnya ya, dari mulai ini ya, yang di tube ini sudah mulai menghilang gitu, menghilang, bahkan yang di sini ini benar-benar menghilang. Maka ini tidak akan tersaingi. Ini ya, lingkaran ini tidak akan tersaingi. Ini dari segi komposisi tonalitasnya ini yang perlu dipertimbangkan lagi ya. Tapi tadi komposisi bentuk, deformasinya, bagaimana mengolah satu bentuk dengan bentuk yang lain, memang Mas Eko Budi sudah piawai ya, termasuk di dalam teknik ya, teknik membuatnya, goresannya itu semuanya sudah enak ya. Itu untuk Mas Eko Budi ya. Saya tidak akan mengomentari konsepnya ya, meskipun ini sebenarnya kalau dikomentari akan bisa semakin panjang pembahasannya, dan tentu bisa menimbulkan pro kontra juga ya tentang isinya ya. Tetapi karena saya tidak akan membahas itu ya, pembahasannya tidak akan sampai sana. Baik, sekarang ke Mas Cahya Nugraha ya, yang sudah hadir ya. Terima kasih Mas Cahya. Mas Rianto. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya hadir Pak. Maaf, baru pulang dari tarawih. Oke Mas Rianto. Kita ke Mas Cahya ya. Ini Mas Cahya. Nah, kalau kita lihat karyanya Mas Cahya, jika dibandingkan karya yang kemarin,
eh, ini memang tidak sekuat yang kemarin ya. Tidak sekuat yang kemarin, baik satu dalam hal warna ya. Kemarin itu terasa enak tonnya ya, tonalitasnya, gelap terangnya. Ini warnanya cenderung di nada yang sama ya, kuning oranye ya, background coba bayangkan ini ya, background kuning oranye, kuningnya yang ada di tubuhnya laba-laba ini ya, tubuhnya laba-laba, di backgroundnya yang dihinggapi laba-laba sama yang ada di kayunya ini semuanya relatif sama. Terus tubuhnya yang ini ya, anak laba-laba atau apa ini dengan kayu-kayunya ini relatif sama. Jadi cenderung warnanya kurang kuat ya jika dibandingkan kemarin ya. Kalau kemarin kuat sekali. Apalagi ini memakai pendekatan warna primer kan, kuning, merah, biru. Wah itu warna primer ya, tiga-tiganya kalau tidak digarap dengan matang, apalagi memakai pendekatan yang cenderung realistik ya, ya warnanya jadi terasa masih mentah ya, masih belum belum greget ya warnanya ya, karena tone-nya tadi ya. Itu untuk Mas Cahya ya. Lalu ini Mas Rianto ya, coba kita lihat Mas Rianto. Nah, ini karya Mas Rianto ya. Tadi juga ngirim videonya, tapi ini nggak masalah. Kalau kita lihat Mas Rianto menggarap ini secara benar-benar hati-hati ya. Uh, Berusaha sekuat mungkin untuk perfect ya. Dari komposisinya enak, tidak apa ya, ada dinamikanya, tidak simetris misalnya ya. Ini enak sekali ya, pohon ada di samping, jalannya terus masih di samping, terus sementara ruang kosongnya di sini enak sekali ya. Dan kalau kita lihat memang Mas Rianto berusaha membuat variasi-variasi di pohonnya ini juga enak ya. Tidak hafalan gitu. Pohonnya bermacam-macam, warna hijaunya juga, termasuk mencoba membuat aerial perspektif ya. Antara warna yang di depan dengan yang di belakang ini dibedakan. Ini enak sekali ya. Mas Rianto ini pakai cat minyak di kanvas. Mohon maaf Pak kalau fotonya kurang jernih ya. Nggak apa-apa ya. Ini menarik ya. Mungkin kalau mau ini ya, mau dibuat lebih perfect lagi, memang Mas Rianto perlu memakai kuas yang detail ya, kuas-kuas yang detail untuk hal-hal yang sifatnya ini ya, presisi. Misalnya, ya meskipun jauh ya, misalnya ini kan dibuat dari logam kan, apa namanya, kerangkanya ini kan. Nah, ini coba dibuat yang lebih ini ya, dengan kuas yang lebih kecil lagi gitu ya. Maka ini terasa sekali ya, blobok-bloboknya ini yang meskipun jauh gitu. Karena apa? Karena Mas Rianto menggunakan pendekatan yang realistik ya, benar-benar dibuat senyata mungkin, sereal mungkin. Nah, jika dibandingkan dengan ya, misalnya ya, rincian-rincian yang ada di pohon ini ya, ini ranting-ranting yang kecil ini kan keren ini kan, ranting-rantingnya kan luas, enak sekali kan, ragam besar kecilnya dibuat dengan uh, luas gitu ya. Tapi begitu uh, yang di sini ini terasa belum selesai sendiri ini ya, meskipun ini jauh tidak dibuat nyata, tidak buat jelas gitu ya, tapi dengan dikomparasi dengan ranting-ranting yang sedetail ini ya tentu ini terasa masih masih ampang, masih hambar ya untuk objek yang ini ya, gitu ya. Tapi secara keseluruhan sudah oke nih, secara keseluruhan sudah oke. Baik, sekarang kita ke karyanya Mas Adang ya. Karya Mas Adang
Mas Adang belum datang ya. Nah, sekarang saya ke sini dulu. Ini ada karya yang ada Mas apa namanya? Mas Arif Wicak Hadi Pramana SM ya. Eh, SM itu apa? Sarjana Manajemen. Ini kiriman yang paling apa ya? Yang paling ya dirasakan ya teman-teman ya. Ini dari kirimannya terasa eh, ada suratnya juga ya. Saya bacakan. Tanggal 3 Maret tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Arif Wicak Hadi Pratama. Alamat rumah Komplek GSI Blok B5 nomor 11. Desa Margotani, Kecamatan Kramat Watu. Surat ini dituju ya. Surat ini dituju surat ini dituju kepada pekerja kampus Painting Explorer di tempat. Jadi yang apa yang dikasih ini surat ini ya, lampirannya foto lukisan itu pekerja di kampus Painting Explorer ya. Berarti saya pekerjanya atau aneh ya, editor Painting Explorer ya. Itu. Saya mengetik surat ini ini aneh ini ya, memang baru pertama kali ya sejak ada Painting Explorer mendapatkan di kolom komentarnya dengan cara seperti ini. Saya mengetik surat ini pada hari ini. Ya iyalah. Masa saya mengetik surat ini pada hari depan ini kan enggak? Pada hari kemarin ya enggak ya. Saya mengetik surat ini pada hari ini. Saya mengumpulkan tugas kuliah seni lukis placement. Placement. Nama Arif Wicaksono Pratama, alamat ditulis lagi nih, ada alamatnya lagi. Arif Wicaksono Hadi Pratama, alamat rumah Komplek GSI Blok B5 nomor 11, Desa Margotani, Kecamatan Karangwatu. Judul tugas tempat wisata di Belanda. Kertas A5, pewarna watercolors. Surat ini saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arif Wicaksono Hadi Pratama. Ini suratnya. Mas Arif, yang di sini ini bukan surat Mas, yang diisi, tetapi data karya. Data karya itu meliputi nama, judul, ya, ukuran. Ini kita kasih contoh misalnya karyanya Mas Iko ya tadi, Mas Eko Budi. Ya. Nah ini nih, ini benar ini. Nama Eko Budi Santoso. Ya, nama kita nggak harus ada suratnya. Judul siklus perjalanan kehidupan tahun ya, 2025. Dua material krayon di atas kertas atau krayon di kertas atau tadi ya watercolor atau cat air di kertas itu. Ukuran ini pakai senti misalnya. Nah ini benar ini ya. Ukuran 49 kali 33 cm. Ditulis dulu vertikalnya kemudian horizontalnya. Ini benar ya, nama Adang Sunandar, judul tumpukan sunyi, tahun 2025, material tinta Cina di kertas ya. Cinanya kecil aja ini karena ini bukan negara ya. Ini nama aja. Cina kertasnya akannya kecil. Ukurannya 49 kali 33. Jadi nggih Mas Arif ya, Mas Arif, ini bukan suratnya, tapi data karya gitu nggih. Terus yang kedua, ini ngirimnya satu aja, ini kan dua tapi sama ya. Dua sama. Nah, ngirimnya jangan kebalik ya. Ini kebalik. Kalau di Google Classroom itu tidak ada fasilitas membalik gambar ya. Jadi ya apa adanya terus kita diskusikan ya. Ini kebalik. Terus motretnya Mas itu hindari bayangan. Ini kan masih ada bayangannya Mas Arif kan di sini, bayangannya Mas Arif atau bayangannya kamera gitu. Cari tempat yang paling bagus itu di luar ruangan pagi atau sore gitu ya, jam 9 atau jam 4 itu. Tapi jangan langsung kena sinar matahari ya, di tempat teduh tapi di luar ruangan. Nah, usahakan jangan sampai ada bayangannya gitu. Terus backgroundnya ini juga di cropping ya, ini masih kelihatan lantainya gitu nih Mas. Terus untuk lukisannya ini langsung aja, nggak usah
atau kalau toh mau pakai pensil ya setelah selesai ya pensilnya dihapus ya, kecuali kalau pensil itu menjadi unsur dari artistik ya. Kalau ini kan pensilnya itu sebagai kontur ya, sebagai garis. Jadi cobalah membuat lukisan dengan standar lukisan ya. Ini teman-teman yang merasa yang melihatnya pakai apa namanya pakai handphone silahkan diputar diputar balik ya. Saya pakai laptop jadi agak susah ini muternya ya, diputar balik silahkan melihatnya. Terus ini Mas, ini lukisan kan belum selesai ya. Cobalah latihan gini, bentuk itu dibedakan dengan warna, bukan dengan garis ya. Ini kan bentuknya dibedakan dengan garis ya. Ini coba misalnya ya, kita lihat, ini kan nggak ada garisnya. Ya, jadi bentuk itu dibedakan dengan warna. Misalnya ya, ini kan nggak usah digarisi, dia akan tampak sendiri kalau warnanya berbeda itu akan tampak. Ini misalnya, ini kan nggak ada garisnya ini, tapi kan tampak karena perbedaan gelap terang kan, biru tua, biru muda. Ini kan juga kan perbedaan gelap terang. Agar muncul di sini kasih gelap. Ini ada refleksi sedikit, bagus ini. Terus ada gelapnya, terus terang, gitu nggih, Mas Arif ya. Mas ini juga ya, nggak ada garisnya. Nah, Mas Arif, gini ya, ini mungkin pertama kali ya, Mas. Meskipun Mas Arif sudah berusaha lama untuk mencoba mengikuti Painting Explorer, tapi ini baru pertama kali ya. Baru pertama kali Mas Arif mengumpulkan karya ya. Ya nggak apa-apa ya. Jadi jangan kapok nih Mas. Kalau misalnya saya kritik pedas itu nggak apa-apa ya. Justru yang namanya kuliah kan ya. Iya, kita mengkritik ini ya, mencari kelemahannya apa, kelebihannya apa, bagaimana nanti ke depan untuk apa namanya, untuk dikembangkan gitu ya. Ini ya, biasanya karya yang seperti ini ya, semoga nggak sakit hati ya. Saya sampaikan biasanya ya kalau di kelas, di kampus, diisi gitu ya, mahasiswa isi bikin seperti ini. Ini komentarnya ini jelek saja belum kan gitu. Jelek saja belum Mas gitu kan. Ya, ini apa ya istilahnya ya itu. Jangan sakit hati ya. Jelek saja belum gitu. Ini perlu dirampungkan. Coba warnanya ya dibuat ya benar cat air itu transparan ya, tetapi ada yang tebal, ada yang tipis misalnya ya, untuk membuat agar di sini kelihatan kelihatan bentuknya gitu ya, antara sisi depan dengan sisi sampingnya, gelap terangnya atau ketebalan cat airnya itu dibuat berbeda. Misalnya ini yang di sini mungkin coklatnya lebih tua gitu ya. Terus putihnya ini diselesaikan ya. Ini kan belum selesai. Putihnya ini dikasih warna ya. Kecuali putih itu memang bagian dari bentuk itu. Misalnya ini lukisannya Mas Eko. Ini kan ada putihnya. Ini juga ada putihnya kan beberapa. Ya putihnya ini ya bukan lagi menjadi kertas. Ini bukan lagi putih kertas, tapi putih objek yang terkena cahaya. Kalau ini masih jadi putihnya kertas gitu ya. Itu nggih, Mas Arif ya. Coba bikin lebih ini lagi Mas, lebih berani lagi lah ya. Kalau ini misalnya nggak usah pakai pensil kalau perlu. Oh ya, ini untuk Mas Arif ya, kalau memang mau ke pendekatan yang apa namanya naif itu ya, kekanak-kanakan ya. Meskipun ini enggak ya, ini belum bisa disebut naif tadi ya. Ya urung rampung lah. Ya cobalah lihat lukisan-lukisan naif itu ya. Banyak melihat karya lah, banyak melihat karya. Eh, Misalnya kalau lukisan naif ya yang terkenal itu Erika ya. Ini nah ini misalnya. Ini kan kekanak-kanakan juga ya, lukisan dengan pendekatan kekanak-kanakan. Tapi dirampung ke warnanya ini diselesaikan. Ini kan
enak kan warnanya ini rampung kan. Wah, ini kan warnanya sudah selesai. Gitu nggih. Nah, ini sama sekali ah masih parah, masih parah gitu. Oke, itu Mas Arif ya. Terus berkarya ya Mas, jangan patah semangat ya, jangan jangan ya namanya ya namanya kritik ya biasalah ya. Ya memang namanya kelas kritik seni ya memang akan dikritik ya. Karya apa ya kok ngomong ya dikritik. Ini karya yang sangat menarik ya dari Mas apa namanya Mas Adang Sunandar ya. Tumpukan Sunyi. Uh, Tentu ini kalau kita bahas konsepnya bisa panjang juga ya. Bagaimana tumpukan-tumpukan kursi yang biasanya terkait dengan kekuasaan ini terkena cahaya dari jendela ya. Ini cahayanya sudah enak ya. Karya ini memainkan cahaya yang terkena cahaya putih gitu ya. Keren ini ya. Ini sudah menjadi karya yang ya lukisan lukisan ya sudah menjadi lukisan ya lukisan yang bisa apa namanya layak dipamerkan lah dengan berbagai konsepnya ya ini menarik ya. Oke mungkin Mas Adang karena Mas Adang kan punya kekuatan bentuk ya yang kalau mau ditingkatkan ya eh, apa namanya mengobservasi lagi bentuknya ya misalnya ini kursinya ini uh, diobservasi lagi bentuknya kursi seperti apa ya yang lebih lebih pas ya. Ya kalau ngomong konsep pasti akan menjadi lebih panjang ya karena kita akan melihat ini kursi apa, maksudnya apa, kursinya bagaimana itu kalau kita ngomong konsep akan ke sana. Tapi ini overall ya secara keseluruhan ini artistik ya, banyak yang menarik. Kita nilai ya. Ini karya Mas ini juga lah ya Amin Min lah berani nih Amin Min ya tadi ya atau Amin gitu aja ya Amin ya. Nggak enaknya di sini aja sih Amin gitu ya. Amin ya Amin Amin itu 92 92 92 terus karyanya Mas Eko ini keren ya ini ya kelasnya ya tetap A ini ya tadi problemnya tadi ya tapi yang bawah lah ya yang bawah tapi yang bawah ya yang 93 93 lalu nah kalau ini ya C main main lah ya C main main C main main ini rekor ini C main main ya. Kayaknya paling rendah kemarin C main ya ini terus ya mas apa namanya Mas Arif Wicak Hadi ya jangan patah arang ya C main main memang nilai terendah di Pancing Explorer ini tapi nggak apa-apa ya 27 ya 27 27 besok saya tunggu ya karya yang lebih bagus ya 27 yang thumbnailnya ini juga saya pakai karyanya Mas Wicak Arif Wicak ya yang kemarin salah kemarin ngirim tapi kan telat ya nah itu saya coba olah warnanya lagi ya pakai Photoshop ya 27 27 terus ini Mas Cahya ya Mas Cahya ya B lah ya B Mas Cahya B 65
65. Menurun ya, kemarin udah dapat A ya Mas Cahya. Lalu ini A ini. Ini A. A. Ini A. Ini A. Salah. A 93 ya. 93. Oke. Saya baca komentar ya. Mas Rianto, ya Pak, saya kurang detail lagi, akan saya perbaiki lagi. Apakah perlu menambahkan objek tambahan seperti orang memancing atau yang lain untuk menambahkan kesan ada kehidupan atau biar kosong? Nah, itu ya. Kalau itu tergantung Mas Rianto ya, tergantung Mas Rianto itu. Mas Rianto, atau biarkan kosong untuk menambahkan ruang bebas penonton berandai-andai. Itu yang sering saya pakai ya, apalagi saya sudah tidak melihat melukis objek manusia maupun binatang ya. Jadi ya, tapi itu semua kan Mas Rianto ya yang menentukan ya. Monggo aja. Bisa secara artistik ya, bisa menjadi artistik, bisa menjadi tidak ya, tergantung eksekusinya. Lukisan itu kalau rencananya begini diterapkan, apakah mesti menjadi lebih menarik enggak ya, enggak tahu. Kita gini, ini saya ceritakan dulu ya. Kalau di kelas ya, di kelas itu maksudnya di kelas diisi ya, kelas langsung ketika saya melihat lukisan kan tidak semuanya karya dinilai. Kalau ini kan semua saya nilai kan, semua saya nilai. Kalau karya tadi ya Mas Wicak Hadi tadi ya, itu tidak dinilai, tapi disuruh memperbaiki, disuruh memperbaiki. Karyanya Mas Rianto ini diperbaiki ya di sebelah sini. Kalau ini kan dinilai. Karena apa ya? Karena kita pastikan besok mahasiswa tersebut datang lagi ke kelas. Kalau ini kan kita nggak bisa memastikan dan tidak boleh juga memaksakan hadir kan di kelas yang besok gitu ya. Maka keputusannya kita nilai. Nah, ketika kita menolak ya, jadi ada yang dinilai, ada yang ditolak, ada yang diperbaiki gitu. Ketika diminta memperbaiki, itu saya katakan begini, apakah setelah diperbaiki itu pasti lebih bagus, gitu ya? Apakah lukisan setelah diperbaiki itu pasti lebih bagus? Jawabannya belum tentu. Diperbaiki ya, lukisan ini uniknya kan. Setelah diperbaiki lukisan itu bisa lebih jelek kan gitu kan, bisa lebih jelek lukisannya. Tapi maksud saya akan mengatakan sebaliknya ya, ketika dirusak, apakah lukisan itu pasti lebih jelek? Enggak juga kan, bisa lebih bagus ya. Kisah yang sering saya ceritakan itu ya, Pak pelukis besar ya, maestro namanya Agus Kamal ya. Agus Kamal itu kan dikritik terus kan, di kelas dikritik, bikin karya dikritik, terus dia mangkel, marah gitu ya. Di rumah lukisannya itu dirusak, itu pakai apa namanya, pisau, di flat gitu kan, dirusak, mau dirusak. Tapi ternyata kan malah artistik ya, bentuknya itu kan karena efek rocknya itu ya, sgrafito ya, efek rocknya itu kan kanvas ya, cat minyak di kanvas, dikerok, cat minyaknya juga niatannya bukan dikerok, mau dirusak ya dengan pisau, tapi ternyata timbul itu kan, muncul kanvasnya itu kan putih-putih, itu kan jadi tekstur yang menarik kan, terus dikerok semua, wah jadi apik banget. Sampai sekarang kan dia pakainya teknik kerokan. Begitu dia maju gitu dengan teknik yang seperti, wah jadi nilainya bagus gitu kan, dapat bagus. Dirusak bisa lebih bagus ya, diperbaiki bisa lebih jelek, dirusak bisa lebih bagus. Tapi masuk desain Makondo besok ini dirusak yo ya kan, enggak ya, bisa dirusak yo, enggak, diperbaiki kan gitu. Nah tapi ya kita atau desain itu tidak ini ya, tidak akan menilai karya yang sedang direncanakan.
tidak akan menilai karya yang sedang direncanakan, tapi karya yang sudah jadi. Misalnya, kalau direncanakan begini gimana ya? Ya nggak tahu, nanti dipraktekkan aja. Kalau begini ya, dipraktekkan aja. Coba nanti setelah jadi itu kita lihat hasilnya gimana, komposisinya bagaimana, gitu. Gitu kira-kira jawabannya Mas Yanto. Okay? Mas Eko Budi, maaf mau nanya, saya ini aliran karyanya ke arah mana ya Pak dosen? Banyak unsur manusia karya saya, terima kasih. Eh kalau aliran ya, gini, ada istilah aliran ya, ada istilah gaya yang dikenal ya di dunia seni rupa. Kalau aliran itu memang mengacu, aliran itu macam-macam. Cenderungnya kalau aliran ya, aliran itu mengacu pada apa yang terjadi pada sejarah seni rupa barat ya. Misalnya neoklasikisme, kemudian ada romantikisme. Romantikisme kemudian muncul realisme. Setelah realisme muncul impresionisme. Setelah impresionisme muncul ekspresionisme. Sebelumnya ada bahasa impresionisme dan seterusnya. Kemudian ada setelah post impresionisme ada ekspresionisme, nanti ada juga surrealisme dan sebagainya. Itu biasanya disebut mazhab ya atau aliran. Namun ada juga nanti gaya atau style ya, gaya itu dia ada yang memang pendekatannya mengacu pada aliran-aliran tadi ya, mengacu pada sejarah seni rupa. Dan biasanya disebut tidak lagi tapi tik, misalnya impresionisme alirannya. Gayanya menjadi impresionistik, misalnya seperti itu. Atau alirannya ekspresionisme, ditiru menjadi gayanya ekspresionistik, misalnya seperti itu. Lalu gaya tidak selalu mengacu pada aliran tadi. Gaya tidak selalu mengacu aliran yang ada di barat. Kadang gaya itu mengacu pada personal. Misalnya begini, melukis berdasarkan seperti yang dibuat oleh Paul Cézanne, maka disebut Cézannestik, nah, gitu. Melukis seperti misalnya lukisan Gauguinistik misalnya, atau kalau di Indonesia ya pelukis seperti Ngafandi, gitu ya. Itu berdasarkan personal. Ada juga yang seperti itu. Ada juga gaya ya yang mengacu pada tempat. Oh, ini kok lukisannya seperti misalnya lukisan Kamasan ya, disebut lukisan Kamasan, itu gaya. Atau lukisan Sukarajan, nah, misalnya seperti itu. Jadi aliran itu atau gaya ya lebih luas lagi. Gaya lebih luas lagi. Nah, sekarang setelah ini ya, setelah perjalanan seni modern itu aliran itu ya yang tadinya sangat jelas dibedakan gitu ya antara sejak neoklasik ya, neoklasik dengan romantikisme. Ini memang kalau yang tidak biasa melihat masih agak kesusahan membedakannya. Tetapi nanti dengan realisme, wah itu mulai jelas kelihatan itu. Realisme. Apalagi impresionisme, kelihatan banget perbedaannya. Impresionisme. Ekspresionisme, wah sangat kelihatan perbedaannya. Lalu muncul kubisme, tambah kelihatan lagi. Ciri-ciri visualnya tambah kelihatan lagi. Setelah kubisme muncul minimalisme. Itu perjalanan itu sampai nanti perjalanan ke arah postmodern itu masih rigid ya perbedaannya. Tetapi begitu ke postmodern, begitu ke yang biasa disebut kontemporer ya. Kontemporer itu aslinya sebenarnya kan kekinian ya. Kekinian itu zaman dulu ya sebenarnya kekinian dulu.
kekinian juga untuk zaman dulu. Tetapi beberapa literatur itu menyebut kontemporer itu untuk menggantikan kata postmodern. Setelah itu memang gaya akan semakin ini ya, semakin tidak mudah untuk dikategorikan. Gaya semakin tidak mudah dikategorikan. Dan misalnya ya, kalau yang gaya besar atau lingkup besar masih bisa ya, lanskap, potret, itu jelas ya. Tapi lanskap sing seperti apa? Lanskap macam-macam kan. Contemporary lanskap bisa sangat jauh berbeda dengan karyanya Mas Rianto tadi ya. Contemporary landscape itu still life ya, gambar bentuk yang tradisional ya harus sama. Tapi gambar bentuk yang kontemporer bisa sangat berbeda gitu ya. Nah, gaya memang semakin lama semakin tidak mudah untuk diklasifikasikan karena sudah semakin banyaknya dan semakin bercampur antara satu dengan yang lain. Paling misalnya kecenderungannya ya. Kalau misalnya ya, surrealisme itu kan tentang mimpi kan sebenarnya. Awalnya tentang mimpi. Itu terpengaruh oleh pemikirannya Sigmund Freud misalnya ya, tentang psikoanalisisnya. Tetapi belakangan ya yang disebut surrealisme ya yang penting tidak realis, itu kan di atas surreal, di atas yang real gitu ya. Wah, itu kadang disebut seperti itu ya, termasuk lukisannya Mas Eko. Wah, itu surrealistik kan gitu kan. Tetapi ya dengan surrealisme ya beda jauh ya, itu kan nggak terkait dengan mimpi misalnya seperti itu. Kadang seperti itu kan. Kadang disebut dengan gabungan pop art ya, pop art seperti Andy Warhol misalnya ya. Tetapi kok nuansanya surrealistik ya. Nuansanya kok ada surrealismenya, maka disebut pop surrealisme. Misalnya seperti itu ya, digabung-gabungkan gitu. Atau sebenarnya ya seniman, nah ini seniman itu sebenarnya tidak peduli ketika dia tidak bisa diklasifikasikan malah seneng kan, berarti dia beda kan. Yang dicari dari seni lukis kan justru berbeda kan, kreativitas itu kan ketika berbeda. Nah, ketika dia membuat sesuatu yang tidak bisa diklasifikasikan, wah, sebenarnya itu kabar gembira kan. Wah, ini malah nggak ada yang lain kan, sampai nggak bisa diklasifikasikan. Tapi ya jangan terus, wah, merasa, wah, itu nggak bisa diklasifikasikan. Jangan dulu begitu ya, karena sebenarnya klasifikasi itu bukan tugasnya seniman, tapi tugasnya pengamat, tugasnya kurator, tugasnya peneliti seni, tugasnya akademisi. Nah, dia ketika akademisi itu mengatakan atau kurator itu baru mengatakan wah ini baru, ini nggak ada klasifikasinya, ya dia cek dulu kan, kalau memang benar-benar baru ya berarti dia muncul sebagai sesuatu yang baru yang belum bisa diklasifikasikan atau bikin klasifikasi sendiri atau membuat gaya sendiri karena yang lain memang belum ada. Wah, itu kabar gembira. Tapi ya itu tadi ya, ketika setelah perjalanan modern ke postmodern, sekarang ada yang meta modern atau postmodern atau menolak postmodern ya. Sekarang udah banyak ya yang menolak postmodern, nggak suka dengan postmodern. Ya buru-buru mengatakan tidak ada gaya yang sama dengan gayaku, itu perlu sangat berhati-hati karena itu klaim yang jangan sampai overklaim ya, kita perlu meneliti. Namun jangan gelisah ya ketika kita tidak bisa mengklasifikasikan karya kita, jangan-jangan di situ muncul sesuatu yang baru. Justru begitu nggih. Itu rekan-rekan kuliah kita malam ini. Selamat berpuasa, selamat sahur nanti ya yang untuk yang menjalankan bulan puasa. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi.